Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi Renungan Harian yang boleh kita dengarkan pada hari ini untuk menghantarkan kita melakukan aktivitas kita terlebih dalam satu hari ini. Untuk itu, mari Bapak Ibu sejenak kita satukan hati pikiran kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat segala berkat yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Engkau berikan kami nafas kehidupan. Kami bangun dari tidur kami di dalam keadaan sehat, sukacita yang baru, dan tentunya dengan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengar firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, terlebih melakukan kegiatan kami untuk satu hari ini. Untuk itu, kiranya Engkau buka hati pikiran kami ya Tuhan, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan firman-Mu dapat menjadi pedoman di dalam kami melakukan kegiatan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Kamis 22 Juni 2023, diambil dari Job pasal 23 ayatnya yang ke-10. Alai anggo ibana dibotodo dalaku, tungsura diuji ibana au, songon sere napitama au ruar. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara tentang ujian dari Tuhan, sebagai orang-orang Kristen tentunya, tak ada satupun di antara kita yang asing dengan namanya ujian. Di dalam Alkitab juga dikatakan seperti di Zakaria 13 ayatnya yang ke-9, dan aku akan membawa bagian ketiga itu melewati api dan akan memurnikan mereka seperti perak dimurnikan, dan akan menguji seperti emas diuji. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan mendengar mereka. Aku akan berkata, inilah umatku, dan mereka akan berkata, inilah Tuhanku. Di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kedua juga dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai sukacita ketika engkau jatuh ke dalam berbagai godaan. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tentu dari Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-9 dan Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kedua, dari sini kita dapat melihat bahwa Tuhan ingin memberikan pemurnian dan ujian kepada umat pilihannya, dan melalui hal ini menyempurnakan iman dan kasih kita kepada Tuhan, mengubah watak yang rusak atau noda-noda dalam kepercayaan kita, memperbaiki pandangan yang salah kita, dan memungkinkan kita untuk dimurnikan. Oleh karena itu, kita dapat menghadapi semua jenis pergumulan, jenis beban hidup yang mungkin bertentangan dengan pemahaman kita sendiri. Contohnya, dari lingkungan kita mungkin kadang-kadang, termasuk saat kita mengalami pemurnian dari penyakit, kadang-kadang juga keluarga kita mungkin mengalami kemalangan, seperti penderitaan seorang kerabat atau rumah kita dirampok. Kadang-kadang juga kita mungkin menghadapi kesulitan dalam pekerjaan atau hal-hal dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh lain juga, apa yang kita putuskan akan kita lakukan jika kepentingan daging kita berbenturan dengan kepentingan gereja. Nah Bapak Ibu Saudara, semua contoh ini
tanpa diragukan lagi merupakan ujian yang datang kepada pribadi kita masing-masing di dalam kehidupan kita. Tentu melalui ujian, beban hidup, ataupun pergumulan yang boleh datang kepada kehidupan kita, pendekatan apa yang harus kita lakukan untuk ujian yang boleh datang kepada kita, atau bagaimana kita menghadapi ujian yang datang kepada tiap-tiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui firman Tuhan ini, Job 23 ayat yang ke-10 dikatakan, "Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas." Melalui kisah Ayub ini, kita diajarkan bagaimana Ayub menghadapi ujian yang datang di dalam kehidupannya. Pertama-tama Bapak Ibu, kita harus menyebutkan seorang dalam Alkitab yang bernama Ayub ini merupakan sosok atau seseorang yang takut kepada Tuhan dan menjauhi segala kejahatan di dalam kehidupannya. Dia juga sering mempersembahkan korban kepada Tuhan, dan karenanya Tuhan memberkatinya dengan bukit-bukit yang penuh ternak, domba, dan kekayaan yang besar. Dari apa yang tercatat di dalam Alkitab juga, dan kita juga sering mendengarkan kisah Ayub ini, kita dapat melihat sejauh mana Ayub diberkati oleh Tuhan. Di Ayub pasal yang pertama ayat 2 sampai ke-3 dikatakan, "Dan di sanalah lahir baginya 7 putra dan 3 putri, miliknya jugalah 7.000 domba dan 3.000 unta dan 500 pasang lembu dan 500 keledai betina dan rumah tangga yang sangat besar, sehingga dia adalah orang yang terkaya di antara semua orang di timur pada saat itu." Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selang di dalam kehidupannya ada ujian yang menimpa Ayub dan keluarganya. Semua ternak, domba, untanya dicuri dan dibakar oleh para perampok. Semua hamba-hambanya dibunuh, dan anak-anaknya tertimpa rumahnya yang runtuh. Melalui kejadian tersebut, Ayub mengalami ujian beban hidup yang boleh dikatakan sangat-sangat mengacaukan kehidupannya pribadi. Tentu kalau kita di posisi ini, bagaimana respon kita sebagai orang Kristen yang dulunya hidup kita diberkati, namun berganti dengan ujian kehidupan yang menimpa kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, rentetan dari yang kita sebut atau yang boleh kita dengarkan ini ialah bencana yang menimpa Ayub. Bagaimana respon Ayub pada saat itu? Saat itu Ayub tetap memuji nama Tuhan. Dan di Ayub 1 ayat 21 dia mengatakan, "Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan." Kemudian dia juga menderita penyakit yang datang di sekitar tubuhnya. Dia juga dijauhi, bahkan diolok-olokkan teman-temannya dan juga istrinya. Namun melalui ujian itu ternyata Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan, tetapi dia datang dengan penuh iman kepada Tuhan serta memuji Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui iman yang begitu kuat kepada Tuhan, Ayub disempurnakan kembali melalui kehidupan-kehidupan yang boleh dirasakannya melalui berkat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita perhadapkan kepada kehidupan kita pribadi lepas pribadi, tentu pada saat ini kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini,
kita mungkin sedang bergumul di dalam suatu pergumulan, baik yang datang dari pekerjaan, pendidikan, keluarga, atau lingkungan sekitar. Mungkin pada saat ini juga kita sedang merasakan bahwa beban hidup itu seolah-olah semakin bertambah setiap harinya. Tentu dari hal ini banyak respon, banyak sikap atau sifat kita untuk menangani atau menanggapi beban hidup, pergumulan hidup yang datang kepada kehidupan kita. Tetapi melalui kisah Ayub kita diajarkan, sekalipun harta kekayaannya habis, sekalipun keluarganya menderita, bahkan sekalipun teman-temannya serta istrinya mengolok-olokkan dia, tetapi imannya menyelamatkan Ayub dari semua itu. Proses iman, kepercayaannya kepada Tuhan meningkatkan kualitas spiritualitasnya dan hubungannya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Semua beban hidup, semua penderitaan lepas dari kehidupan Ayub. Kehidupan yang seperti inilah Bapak Ibu yang boleh kita tunjukkan, yang boleh kita respon di dalam menghadapi setiap pergumulan, bahkan tantangan ataupun beban hidup. Mungkin bisa jadi beban hidup, pergumulan, tantangan seolah-olah menggerogoti iman kepercayaan kita, seolah-olah ingin menjauhkan kita dari kehidupan spiritualitas kita, hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi mari Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diingatkan, ada Tuhan yang selalu hadir, ada Tuhan yang selalu mendengar, ada Tuhan yang selalu menyempurnakan kehidupan kita jika kita datang ke hadapannya, jika iman kita tetap teguh dan setia kepadanya. Untuk itu melalui firman Tuhan, mari kita bawa segala beban, tantangan kepadanya, kiranya Dia yang memberi kita jalan serta kekuatan menyertai kita untuk menghadapi segala proses kehidupan yang kita temui di dalam pribadi kita masing-masing. Selamat menggumuli firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang menyapa kami pada pagi hari ini. Kami merasa terberkati melalui kisah Ayub yang begitu sempurna, memiliki hubungan yang sangat dekat kepada Tuhan, sehingga melalui sukacitanya yang berganti menjadi duka cita, tantangan hidup ataupun keluh kesah yang dirasakannya, ini tidak menjadikan iman Ayub luntur untuk datang memuji Tuhan. Kiranya kisah Ayub ini dapat menginspirasi setiap kami yang mendengar. Biarlah Tuhan, apa yang mungkin menjadi pergumulan kami pada saat ini, apa yang menjadi beban hidup yang ada pada saat ini, yang boleh kami rasakan, biarlah itu untuk menguji kami agar semakin dekat dengan Tuhan, agar kami datang ke hadapan Tuhan untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap proses kehidupan yang boleh kami jalani. Untuk itu berkati kami Tuhan, beri kekuatan dan hadirlah Engkau di setiap proses kehidupan yang kami jalani sampai hari ini, termasuk untuk melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya tangan Tuhan yang campur tangan dalam semuanya. Bapa di dalam surga, berkati setiap keluarga kami yang mungkin jauh dari kami. Berkati juga keluarga kami yang mungkin pada saat ini belum dapat beraktivitas seperti biasa, mungkin dalam keadaan sakit atau kurang sehat. Tetapi kami percaya Tuhan yang selalu hadir, yang memberi kekuatan dan memberkati setiap makanan minuman yang boleh mereka makan dan minum, agar menjadi kekuatan serta kesehatan bagi tubuh mereka. Inilah kami Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.